Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, kali ini kita masih membahas materi tentang listrik dinamis, yaitu bagian hambatan. Nah, ini adalah gambar dari hambatan ya teman-teman. Di sini kita sebut hambatan ini bisa juga kita sebut sebagai resistor. Jadi sesuai dengan namanya, hambatan atau resistor kita simbolkan dengan R adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang arus listrik ya teman-teman, di mana arus listrik itu adalah aliran muatan listrik atau elektron yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, si hambatan atau resistor inilah yang berfungsi sebagai penahan atau perlawanan yang diterima oleh elektron atau muatan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Besarnya resistor itu bisa kita sebut dengan resistansi yang memiliki satuan ohm dan simbolnya seperti ini ya teman-teman, ohm. Nah, alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur resistansi atau besarnya resistor itu adalah ohmmeter. Setiap bahan memiliki nilai resistansi yang berbeda-beda. Berdasarkan sifat resistivitas bahan, maka bahan itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai konduktor, yaitu bahan yang memiliki hambatan yang kecil. Nah, karena hambatannya kecil, maka bahan konduktor ini adalah bahan yang sangat gampang atau sangat mudah untuk menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua adalah isolator, yaitu bahan yang memiliki hambatan yang besar. Karena memiliki hambatan yang besar, maka bahan isolator itu sangat sulit untuk menghantarkan arus listrik. Contoh dari bahan konduktor mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, terutama di dalam kabel ya, kabel listrik biasanya, yaitu seperti material-material logam, besi, tembaga, aluminium, dan perak. Sementara yang isolator biasanya kayu dan plastik. Nah, selain konduktor dan isolator, ada satu lagi bahan yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini adalah material yang dapat bersifat sebagai konduktor juga isolator. Nah, gampangnya gini teman-teman. Jadi semikonduktor itu sifatnya itu antara konduktor dan isolator. Nah, biasanya ada bahan yang dalam suhu ruangan, biasanya seperti itu, dia adalah isolator. Artinya memiliki hambatan yang besar sehingga sulit untuk mengaliri arus listrik. Tetapi ketika dikasih perlakuan tertentu, misalnya dipanaskan, maka ternyata dia hambatan itu menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dilewati arus listrik. Nah, inilah bahan yang kita sebut sebagai semikonduktor. Dalam suatu keadaan dia bisa bersifat isolator dan dalam keadaan lain dia bisa bersifat sebagai konduktor. Contohnya itu adalah karbon, silikon, dan germanium. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar hambatan kawat. Mari kita selidiki bersama-sama ya teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini ada 2 buah gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, bedanya di mana nih teman-teman? Ya, benar sekali ya. Ini adalah yang berbeda di panjang kawatnya. Yang A memiliki panjang kawat yang lebih kecil dibandingkan yang B. Nah, sekarang kita akan lihat ketika nanti saklar kita tutup, maka bagaimana nyala lampu gambar A dan gambar B. Nah, seperti yang tadi sudah kita tahu bahwa bahan jika memiliki hambatan besar, maka dia akan sulit untuk mengalirkan arus listrik sehingga nanti lampunya akan menjadi redup. Nah, sementara kawat atau penghantar yang memiliki hambatan yang lebih kecil, maka dia nanti lampunya itu akan lebih terang. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, panjang kawat, kira-kira panjang kawat yang
baik untuk kita gunakan itu yang mana, apakah yang panjang atau yang pendek, seperti itu ya. Sekarang kita tutup saklarnya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, ternyata gambar A, nyala lampunya itu lebih besar, lebih terang ketimbang gambar B. Artinya, di B ini hambatannya besar, karena lampunya itu redup, maka hambatan pada kawat yang panjang atau yang panjang kawatnya besar, itu memiliki hambatan yang besar juga. Sehingga bisa kita tuliskan R sebanding dengan L, di mana R adalah hambatan dan L itu adalah panjang kawat. Semakin panjang kawat, hambatannya besar. Semakin pendek kawat, hambatannya menjadi lebih kecil. Oke, ini adalah faktor yang pertama. Berikutnya kita akan melihat faktor yang kedua. Bisa dilihat nih teman-teman, di gambar A yang berbeda dengan gambar B itu adalah di sini ya. Kawatnya ini adalah aluminium yang A, kemudian yang B adalah tembaga. Atau kita sebut sebagai faktor yang kedua itu adalah jenis kawat. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, apakah nyala lampu itu sama atau ada perbedaan. Kita tutup saklarnya teman-teman. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata ada perbedaan ya teman-teman. Ternyata tembaga lebih cerah, lebih terang lampunya ketimbang yang aluminium. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata setiap bahan dengan jenis kawat yang berbeda nanti ada hubungannya dengan hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat itu hambatan yang ada di dalam kawat ini ya teman-teman. Jadi semakin besar hambatan dalamnya atau hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat ini secara keseluruhan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, jika hambatan jenis kawat ini kecil, maka hambatan kawat secara umum menjadi kecil. Sehingga bisa kita tuliskan, kita simpulkan R sebanding dengan R kecil. R besar itu adalah hambatan, R kecil itu adalah hambatan jenis kawat. Nah, hambatan jenis kawat juga bisa kita simbolkan dengan ru ya teman-teman. Ada yang nulis ru, ada yang tulis R kecil. Jadi itu sama saja. Nah, faktor yang ketiga teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, gambar A dan gambar B. Bedanya di mana teman-teman? Ya, benar. Gambar A memiliki kabel yang luas penampangnya lebih kecil dibandingkan yang B. Ya, sekarang kita lihat ketika saklarnya ditutup apa yang akan terjadi pada lampu. Nah, ternyata luas penampang kawat itu mempengaruhi besar hambatan kawat tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata semakin besar luas penampang kawat, maka hambatannya menjadi kecil. Ini terbukti dari nyala lampu yang sangat terang dibandingkan dengan gambar A. Ketika luas penampangnya kecil, maka lampunya itu menjadi redup. Nah, ini artinya antara luas penampang dengan besar hambatan itu berbanding terbalik. Sehingga bisa kita tulis R sama dengan 1/A. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan kita untuk pembelajaran kita hari ini, bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Yang pertama adalah panjang kawat, di mana semakin panjang kawat maka hambatannya semakin besar. Yang kedua adalah luas penampang kawat. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatannya menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga, hambatan jenis kawat. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatannya semakin besar. Secara matematis, kita bisa menuliskan R sama dengan ru dikali L per A. R sama dengan ru dikali L per A, di mana R adalah hambatan satuannya kemudian ru adalah hambatan jenis kawat satuannya meter, L adalah panjang kawat satuannya meter, dan A adalah luas penampang kawat satuannya meter kuadrat. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu untuk materi kita tentang hambatan.
Silakan teman-teman tonton video berikutnya untuk kelanjutan dari materi listrik dinamis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.